Ketika Tuhan Yesus masih di dunia, apakah dia memang sudah 100% dia menjadi Tuhan, atau dia menjadi Tuhan 100% menjadi Tuhan itu, atau setelah dia naik ke surga? Kalau dia adalah penguasa surga dan bumi, maka dia adalah artinya ketika dia masih pun dia menjadi manusia dengan kelihatan. Maka manusia itu bisa percaya sama Bapa. Kalau di dalamnya, makanya Yesus bilang apa? I am the way, the truth, and the life. Jangan minta sama Yesus di dalam nama Yesus, jangan. Berapa lama waktunya antikristus? 7 masa. Ya, dunia apologetika, bukan apologetika sih kalau menurut saya. Yang terjadi sekarang dunia caci maki sih sebenarnya. Apa yang membuat Elia tertarik untuk nyemplung atau tercemplung sendiri gitu loh? Dulu itu saya tuh kontennya itu Pak tentang Mereka punya gaya Katolik memberitakan Kristus itu berbeda dengan gaya saya. Katolik itu nyembah patung, apa itu Ortodoks itu cium-cium gambar gitu. Tapi nggak mau belajar. Nah, saya pengen ngerubah mindset itu. Jangan begitu. Apa benar dengan konsep Tritunggal atau Trinitas yang tidak dimengerti ini, apakah Yesus memiliki roh insani? Dari istri Maitua ini kan orang Jawa. Ya. Dan dia kan nanti kalau macam besok lusa kalau dia mau mati, dia bilang mau kubur di kuburan Acangka terserah. Kubur di kuburan Islam tidak boleh. Orang paling tidak suka. langsung intinya aja Pak. Sampai masuk. Sampaikan. Oh, kalau saya intinya nggak ada. Ini tentang ketuhanan Yesus. Saya hanya supaya ingin lebih memantapkan pengetahuan saya saja. Itu kan dalam Perjanjian Baru itu kan banyak dituliskan, baik kitab Injil maupun juga surat-surat Paulus, bahwa ada tertulis Yesus juga berdoa, Yesus menyembah kepada Allah, kepada Bapa. Yang mau saya tanyakan, ketika Tuhan Yesus masih di dunia, apakah dia memang sudah 100% dia menjadi Tuhan, atau dia menjadi Tuhan 100% menjadi Tuhan itu, atau setelah dia naik ke surga? Ya, kamu punya Alkitab di situ? Ada. Coba buka Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Coba buka dulu. Baca Oke. ya. Saya baca yang terjemahan baru ya. Iya, silakan. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oke, ulangi sekali lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kuasa di surga dan di bumi. Artinya dia adalah penguasa surga dan bumi, betul? Ya, betul Bang. Nah, kalau dia adalah penguasa surga dan bumi, maka dia adalah Tuhan atas surga dan bumi. Itu Yesus katakan ketika dia udah di langit atau masih di bumi? Itu masih di bumi, Bang. Iya, berarti kalau kamu bertanya, apakah ketika manusia dia sekian persen, artinya ketuhanan Kristus sudah ada sejak dia di kandungan Bunda Maria Sang Theotokos. Coba kamu buka Lukas 2 ayat 11. Coba buka itu. Lukas 11 ayat 2. Lukas 2 ayat 11. Minta maaf, Lukas 2 ayat 11. Oke, saya baca Bang ya. Iya. Ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud." Ya, siapa yang disebut sebagai Tuhan? Yesus, Yang baru lahir itu kan? yang baru lahir. Artinya ketika dia masih pun dia sudah disebut sebagai Tuhan. Siapa yang mengatakan itu? Malaikat. Terus kalau
Yesus untuk itu menjawab Tuhan sejak dari kandungan Bunda Maria. Karena Tuhan itu adalah gelar kepenguasaannya dari hakikatnya sebagai Allah. Begitu. Mana kertasku ini? Sebentar ya bro. Tidak kami. Oh ini. Lama kali pun kau. Bentar ya. Oke. Nah. Perhatikan ini ya. Perhatikan dengan seksama dan dengan baik. Nih. Oke, kita ini. Allah yang sah ini kita berbicara tentang ini apa ya? Dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Firman. Yohanes 1 ayat 3. Dan dia memiliki roh, yang oleh roh ini dia menghidupi sesuatu yang disebut dengan Roh Kudus karena dia kudus, yaitu Ayub 33 ayat 4. Menjadi manusia, yaitu Yesus namanya. Di dalam Yesus ini ada dua kodrat. Ada kodrat Allah karena pada mulanya dia adalah firman, dan dia menambahkan manusia di dalam dia, di dalam dirinya. Nah, firman Allah itu di dalam daging ini disebut dengan apa? Inkarnasi. Inkarnasi ini bro itu dari in plus karna. In itu di dalam, karna itu adalah karni. Artinya daging, makanya karnivora. Itu adalah pemakan daging. Kalau inkarni artinya di dalam daging. Nah, firman itu menjadi manusia. Artinya pada mulanya dia adalah firman yang hakikatnya adalah Allah. Ketika dia datang ke dunia, dia ketambahan kodrat manusia di dalam pribadinya, yaitu Yesus. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ketika dia berdoa dalam keadaannya sebagai manusia kepada Bapa, tanpa kehilangan hakikat kealahannya. Sama seperti begini, firman itu menjadi buku. Katakanlah bukunya, nama bukunya buku X. Nah, di dalam buku X ini ada firman Allah. Tapi buku ini punya dua kodrat. Dia kodratnya adalah firman Allah. Dan dia adalah kertas. Dan ketika buku ini saya bakar, yang terbakar adalah kertasnya. Bukan firman Allahnya. Dan ketika Yesus itu mati, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Bapanya itu dalam keadaannya sebagai manusia. Doa itu kan komunikasi kepada Bapa. Jadi Yesus pribadi Kristus, satu pribadi yang memiliki dua hakikat ini, dia berkomunikasi kepada Bapanya. Karena Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu ya firmannya Bapa. Yang oleh firmannya Bapa dia menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Jadi kalau orang sebelah bilang Tuhan kok mati, mana ada Tuhan mati. Yang mati kemanusiaannya kok, bukan kealahannya yang mati. Gitu loh. Mana bisa kealahannya mati? Kemanusiaannya yang mati. Ketika dia berdoa kepada Bapa, dia berdoa tidak mengemis-mengemis. Dia ini pribadi Kristus Raja kita itu. Dia berkata kepada Bapanya, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku." Karena dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengalami kelemahan-kelemahan
seperti kita, kata penulis surat Ibrani. Tapi dalam keadaan sebagai manusia, ia mau tunduk kepada Bapaknya. Gitu. Jadi apakah salah Yesus berdoa? Ya ndak salah. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia kok. Dia berdoa kepada Bapaknya karena dia hidup. Kalau dia nggak hidup, ya nggak bisa dia berdoa. Makanya firman Allah itu adalah firman hidup. Makanya disebut firman ini adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Kenapa? Karena hidup. Karena firman ini hidup, Roh Kudus ini hidup, berasal dari Allah yang hidup. Gitu loh. Jadi kalau Yesus itu berdoa pada Tuhan, fix Yesus itu bukan Tuhan. Mana ada itu, berdoa itu artinya berkomunikasi. Yesus bahkan di sorga, Yesus ini berdoa loh bagi kita kepada si Bapa. Yesus berdoa bagi kita kepada Bapa. Makanya Yesus bilang apa? Berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Karena Yesus sekarang di sorga adalah pensyafaat, imam besar. Penulis surat Ibrani berkata Yesus adalah imam besar kita, mewakili kita di bumi. Maka ketika kita berdoa kepada Yesus, maka Yesus akan menyampaikan itu kepada Bapa. Karena kita mengenal Bapa hanya di dalam Yesus saja. Si pensyafaat ini. Kalau ada orang mengaku sampai kepada Bapa tapi tidak menyembah ini, mustahil. Karena Bapa akan bilang, dari mana kamu kenal aku sedangkan kamu menolak firmanku yang menyatakan aku yang tak terhampiri. Gitu. Jadi ya Yesus, jadi masalah Yesus berdoa itu enggak masalah. Itu hal biasa. Yesus berdoa itu bukan ngemis-ngemis kok. Tuhan saya enggak bisa ini, saya bukan begitu. Ketika Petrus itu menyalangi penyaliban, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Kamu pikir aku tidak bisa mengutus malaikatku untuk melindungiku? Coba kita lihat kekuasaan Yesus di dalam Wahyu 22 ayat 16. Ya. Kan kadang orang-orang apa? Nih. Yesus berkata di dalam Wahyu 22 ayat 16. Apa kata Yesus? Aku, Yesus telah mengutus malaikatku. Dia punya malaikat. Nah, karena ini tadi bro, kamu tadi udah baca Matius 28 ayat 19 itu, kan? Kamu tadi udah baca, apa katanya? Coba baca lagi. Matius 28 ayat 18. Coba kamu baca ulang lagi. Apa katanya? Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya siapa yang memberikan? Bapa yang tidak kelihatan ini. Ingat ya, Bapa yang tidak kelihatan ini memberikan kuasanya atas surga dan bumi kepada Yesus secara kelihatan. Makanya Yesus ini disebut sebagai Allah yang mengimanen atau imanensinya Allah. Karena Bapa itu transenden. Gitu. Jadi kan Yesus kan bilang apa? Telah diberikan kepadaku. Ya iya. Kepenguasaan Bapa yang tak terhampiri. Bapa kita yang tak kelihatan itu. Kepenguasaannya dinyatakan melalui firman-Nya menjadi manusia dengan kelihatan. Maka manusia itu bisa percaya sama Bapa kalau di dalam Yesus. Karena Yesuslah yang menyatakan Bapa. Coba kita lihat dalam Kolose 1 ayat 15. Ya. Apa kata kitab suci mengenai siapa Kristus itu? Ya, sebentar. Apa kata surat yang pertama kepada jemaat di Kolose ini? Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia gambar Allah.
Jadi kalau kita menyembah Yesus artinya kita menyembah Bapa. Karena Yesus adalah pernyataan Bapa yang tak lain adalah firman-Nya Bapa. Sama seperti kamu, pikiranmu atau firmanmu adalah kamu. Saya nih, Gian nih, saya nggak tahu nih muka kamu seperti apa. Saya nggak kenal kamu, mukamu lonjong kah, bulat kah, petak kah, segitiga, saya nggak tahu. Tapi saya bisa tahu kamu dari firmanmu yang menjadi suara di telinga saya. Maka Bapa yang tak kelihatan ini bisa kita kenal dengan firman yang menjadi manusia. Kalau firmanmu menjadi suara, saya bisa mengenal kamu, maka firman Allah yang tak kelihatan memperkenalkan dirinya dengan menjadi manusia. Makanya Yesus bilang apa? I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mustahil bisa sampai kepada Bapa kalau di luar Kristus. Makanya di dalam Dia kita beroleh pembenaran, di dalam Dia kita beroleh pengudusan. Kita dibenarkan di dalam satu nama ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita beroleh keselamatan. Karena prinsip ini tadi. Kita tidak diselamatkan oleh nama Anto. Kita tidak diselamatkan oleh nama Elia. Kita tidak diselamatkan oleh nama Rini. Tidak. Nama Yesus. Karena nama Yesus itu artinya apa, bro? Yesus. Itu dari Ibrani Yehoshua. Yehoshua itu dari dua akar kata. Yaitu Yehova dan apa? Yasa. Yasa. Yehova ini adalah Tuhan. Yasa ini apa? Keselamatan. Jadi di dalam Yesua inilah Tuhan itu menyediakan keselamatan. Itulah. Ya, di dalam ini. Jadi kalau di nama Elia itu artinya Tuhan adalah Allah, nggak ada keselamatan. Tapi di dalam nama Yesua, Yehova Yasa, Tuhan keselamatan, baru kita boleh sampai kepada Bapa. Prinsip ini tadi yang perlu direnungi. Ini jarang diketahui orang Kristen. Makanya Yesus mengatakan minta di dalam namaku kepada siapa? Kepada Bapa. Jangan minta sama Yesus di dalam nama Yesus. Jangan. Minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Maka Yesus nanti sebagai pensyafaat kita akan menyampaikan kepada Bapa. Makanya kalau kita lihat dalam Ibrani ya. Nih. Yesus itu sebagai apa? Imam besar. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Nih tadi yang saya katakan nih. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Jadi kalau Yesus berdoa, itu tidak membuktikan bahwa dia itu bukan Tuhan. Tapi dia membuktikan bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Gitu. Jadi logikanya jangan dibalik. Gitu ya. Oke? Oke bang, sebanyak penjelasannya. Kalau saya pribadi jujur untuk menjelaskan yang seperti abang tadi ya, secara apa ya dibilangnya, secara teologianya itu yang saya masih. Thank you, fine. Ya, gimana? Saya masih merasa rumit. Tetapi kalau saya pribadi, saya benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan saya percaya bukan melalui penjelasan yang seperti abang tadi katakan, tapi itu menambah pengetahuan saya jujur. Jadi saya bukan, orang kan banyak ya, orang apalagi teman-teman kita yang sebelah inginnya beriman kepada Yesus itu kan harus apa ya, harus benar-benar menggunakan logikanya ya, katanya logikanya dengan baik. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia harus berdoa dan segala macam. Tapi kalau saya pribadi beriman itu memang karena logika itu kan gini bro, logika itu apa dulu?
Iya, betul. Logika itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu logic, dan logic itu berasal dari bahasa Yunani. Kamu tahu nggak apa? Tidak bang, saya nggak sampai pelajari. Logos. Dan Yesus itu adalah Logos. Sang Logos. Jadi kalau masalah logika, tidak ada yang lebih unggul daripada Kristus. Tapi yang mau kita pertanyakan, logika yang seperti apa? Mereka ingin merasionalkan apa yang tidak rasional. Ya, pengetahuan itu ada 3, logika itu. Ada yang rasional, ada yang kontrarasional, ada yang suprarasional. Berbicara mengenai Allah, nggak mungkin rasional, pasti suprarasional. Tapi kalau mereka mau merasionalkan Allah, yaitu Allah mereka, Allah kita tidak seperti itu. Gitu. Jadi ya itu urusan mereka lah. Kalau mereka mau merasionalkan Allah mereka, ya itu terserah mereka. Tapi ini tadi, prinsip ini tadi, Kristus itu tidak bisa dipahami dengan logika hikmat dunia. Makanya Rasul Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus kan mengatakan, orang yang tidak mengenal Allah, bagi mereka penyalipan adalah sebuah kebodohan. Bagi siapa? Yang mau binasa. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi tidak perlu heran. Yang penting kita menjawab, memberitahu kebenarannya. Tak perlu memaksa menjambak mereka untuk menjadi pengikut Yesus. No. Kita beritakan yang benar agar ketika Kristus datang menghakimi, mulut mereka tidak dapat berkata, kami belum mendengarkan kebenaran itu, karena kebenaran itu sudah diberitakan bagi mereka. Urusan mereka mau terima atau tolak, itu urusan mereka ke depan. Betul. Gitu. Urusan kita memberitakan, ya bang. Setuju. Memberitakan, betul. Gitu, ya. Makasih banyak bang Elia, luar biasa, makasih. Ya. Tuhan tetap pakai ya bang dan diberkati selalu. Saya turun bang ya. Iya. Ya, dunia apologetika, bukan apologetika sih kalau menurut saya yang terjadi sekarang, dunia caci maki sih sebenarnya. Tapi kita mencoba untuk tetap berapologet ya. Ya, apa yang membuat Elia tertarik untuk nyemplung atau tercemplung sendiri gitu loh? Aduh, saya sudah berkali-kali sebenarnya mengatakan ini. Dulu itu saya tuh kontennya itu Pak tentang keuangan. Dulu. Saya tuh bahas keuangan, investasi, pasar modal, ya dunia persahaman dan lain-lain. Saya dulu bahasnya begitu. Dan memang lumayan rame, meskipun tidak rame sekali ya. Jadi saya mengedukasi orang tentang asuransi, tentang instrumen investasi, produk perbankan, begitulah. Nah, tiba-tiba di TikTok saya tuh sering keluar konten-konten yang menghujat kekristenan, memberitahukan Kristen dengan cara yang salah. Ya saya putuskan untuk daripada saya begini-begini tidak punya dampak, lebih baik bukan tidak punya dampak tapi kurang berdampak. Kenapa saya tidak menjadi alat yang Tuhan pakai untuk memberitahukan kebenaran firman-Nya begitu. Saya berdoa sama Tuhan. Dan hari itu juga saya buat video mengenai pengajaran Tritunggal, kemudian ketuhanan Yesus, ya pokoknya yang mengenai kristologi dan teologi dasar lah dulu. Dan langsung rame pada saat itu, hari itu juga gitu loh. Udah saya lanjut untuk melakukan itu. Jadi saya prihatin kepada orang Kristen ini kan, apalagi anak-anak muda ini, mudah sekali mengeluh, mudah sekali protes sama Tuhan, tapi tanpa kenal dan tanpa tahu siapa Tuhan mereka. Nah saya pengen beritahu, Tuhan yang kamu protes itu Tuhan yang begini loh gitu. Makanya saya pengen mengajak mereka untuk kenal. Jangan sekedar tahu, tapi kamu harus kenal. Mengenal dan mengetahui itu berbeda. Jadi saya pengen kamu kenal Tuhan yang kamu ucapkan itu setiap hari itu seperti apa. Gitu. Dan jadi ada ruang khusus gitu ya, etika gitu ya. Oke, itu bukan pertanyaan inti saya sih, cuma saya pingin tahu aja anak muda nyemplung di sini gitu ya. Tapi pertanyaan saya gini loh, tadi Elia kan saya lihat banyak sekali belajar gitu ya, dari ya macam-macam itu referensinya gitu ya. Saya dengar juga belajar dari teolognya Reform, teolognya Ortodoks, teolognya Katolik gitu. Nah, sebenarnya apa yang ada nggak perbedaan signifikan di antara misalnya Ortodoks,
dengan Protestan tentang pribadi Yesus? Tidak ada. Hanya saja cara memandang Kristus itu berbeda. Gini, kalau dalam hal soteriologi, dalam hal keselamatan semuanya sepakat. Dalam iman kekatolikan, iman ortodoksia, dan iman Protestan, kita percaya hanya Yesus yang menyelamatkan. Itu kita sepakat. Dan berita itulah yang harus kita sebar. Ya, tapi mengenai kadang begini, Kristus itu posisinya katakanlah sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Itu kita akui di dalam semua denom. Nah, makanya saya katakan, apakah ada perbedaan? Tidak ada. Semua sama. Hanya saja cara menyampaikan Kristusnya ini loh. Ya, itu berbeda sesuai dengan ciri khas mereka. Kalau Katolik itu memberitakan Kristus, Katolik itu punya ciri khas Kristusnya mereka dalam memberitakan. Mereka punya ciri khas. Kalau kamu coba gabung dengan komal-komal Katolik, mereka punya gaya Katolik memberitakan Kristus itu berbeda dengan gaya saya. Ortodoks pun begitu. Tapi poinnya sama, cuma metodenya itu beda. Ortodoks itu memberitakan Kristus itu beda caranya, pendekatannya beda. Tapi substansinya itu tetap sama. Saya pun Protestan begitu. Nah, saya pikir begini. Saya kan teman ya, Agatha itu Ortodoks, Michael itu Ortodoks, Ko Charlie, Vincent, Ko Don, siapa, Joseph itu kan Katolik. Dan saya bahkan bertemu langsung dengan mereka-mereka itu semua. Mereka punya caranya gitu loh untuk memberitakan, begini gitu. Masalah doa-doa novena itu yang Bunda Maria itu saya coba juga, bagus juga itu doa ternyata. Saya coba juga Paraklesis dari Ortodoks, nyaman juga di saya. Jadi poin yang saya tangkap adalah ternyata begitu, satu tujuan. Karena satu tujuan itulah yang membuat saya nyaman bersama mereka gitu. Jadi perbedaannya tidak ada, hanya metodenya saja memperkenalkan itu. Ciri khasnya berbeda. Bendera terdepan adalah Kristus dan salibnya, tapi bendera yang di belakang adalah denominasinya. Ciri khas Katolik itu ada, Ortodoks itu ada, Protestan itu ada. Begitu. Tapi poinnya tetap sama, satu. Begitu. Jadi kalau Elia sekarang ditanya, nggak usah sebut nama ya, tapi maksudnya apakah berjemaat atau adakah kartu anggota gereja di mana gitu? Di Protestan kah, di Katolik kah, atau saya tertanam di Protestan. Oh, di Protestan tetap ya. Tapi tetap Protestan. Open mind terhadap semua ajaran yang masih Elia anggap benar gitu ya. Iya gitu. Saya kan orangnya itu bukan kacamata kuda. Orang kan selama ini Katolik itu nyembah patung, apa itu Ortodoks itu cium-cium gambar gitu. Tapi nggak mau belajar. Nah, saya pengen ngerubah mindset itu. Jangan begitu. Coba pahami apa yang mereka imani, apa yang Katolik imani, apa yang Ortodoks imani. Nah itu, kalau itu sudah diluruskan, nggak ada kesalahpahaman di antara kita. Perbedaan gereja itu hanya perbedaan seperti bunga rampai dalam kekristenan. Untuk mempertegas bahwa ya that's the way you worship God and this is my way to worship my God. But remember that yours and mine are same God. Itu bukan berbeda. Terakhir, nggak ada keinginan untuk memperdalam secara formal? Secara formal, saya sekarang sedang dimuridkan oleh salah satu komunitas di Indonesia, dimuridkan. Dan ya kita punya rencana nanti, kan saya sekarang sekolah bisnis ya, saya bukan teologi. Nah nanti rencananya saya S2 mengambil teologi begitu. Oh, oke. Masuk ke sebuah sekolah gitu berarti ya? Ya mungkin saja begitu. Apa benar dengan konsep Tritunggal atau Trinitas yang tidak dimengerti ini, apakah Yesus memiliki roh insani? Ya itu ada dua pandangan Pak. Biasa ada yang mengatakan dia tidak punya roh insani, ada yang mengatakan dia punya roh insani. Itu biasanya antara barat dan timur, tapi itu pun dengan metode yang berbeda. Jadi ada yang menjelaskannya secara dikotomi, ada yang menjelaskannya secara trikotomi. Jadi kalau kita menggunakan pemahaman dikotomi, kita mengatakan tidak ada
Tapi kalau secara trikotomi itu dikatakan ada. Jadi tergantung penjabarannya itu menggunakan metode dikotomi atau trikotomi. Begitu. Kan kalau di dalam dikotomi roh dan jiwa itu sama. Sedangkan dalam dikotomi, kalau dalam trikotomi roh dan jiwa itu dibuat beda. Jadi saya pikir tidak ada masalah karena itu bukan hal primer. Itu adalah hal yang sekunder. Jadi cara penjabarannya saja yang berbeda. Kalau kita menggunakan dikotomi pasti kita bilang dia tidak ada. Tapi kalau menggunakan trikotomi ya pasti ada. Jadi kamu pilih saja metode yang kamu mau menjelaskan Kristus kita itu. Gitu. Gampang itu ya. Kalau yang seperti itu mah tidak perlu repot lah. Seperti itu. Dari istri Maitua ini kan orang Jawa. Ya. Dan dia kan nanti kalau macam besok lusa kalau dia mau mati, dia bilang mau kubur di kuburan Acangka terserah. Jadi kan saya kan bilang begini, ya udah. Aku pernah juga tanya masalah ini kan kalau dia mau mati besok lusa gitu loh. Ini Mas, Bung, dia bilang kalau jadi mau mati nanti dia mau kubur di kuburan Acang kah, di kuburan Obed kah, terserah gitu loh. Ya kita kan orang dari timur sana kan, kalau apalagi orang Kristen kan ya enggak boleh sih kebanyakan hidup di Jawa terus kau punya maitua apa kau punya laki kubur di tempat kuburan yang Islam itu enggak boleh. Gitu loh. Cuma kemarin waktu tema aku pernah tanya juga sama Pak Bom, aku berdiskusi juga sama Bang Erben, Bapak. Mereka bilang, oke, boleh, no problem, mau kubur di kuburan Islam, dia sudah dibaptis dengan Bapak dan Roh Kudus, tidak jadi masalah. Karena dia punya lakinya kan Islam tuh. Dia punya laki Islam di Jawa nih, tidak boleh kalau itu mati di Jawa nih. Lalu tiba-tiba kubur di kuburan Islam tidak boleh. Orang paling tidak suka. Ini yang satunya paling yang bagaimana ya? Pernah juga ada kejadian begini, saudara, dari gereja GKJW di tempat saya tidak mau sebut namanya. Jadi tiba-tiba ada satu, kita punya saudara juga Bati juga, kubur di tempat ada desanya itu juga. Lalu dia masih istilahnya dia Kristen, memang udah bertolak belakang sama pekuburan yang ada di tempat tersebut. Karena apa? Kafir. Kita ini kafir, bukan kafir. Ya udah, aku ya maklum aja. Aku bilang, Pak, aku bilang sama Bapak Pendeta ya, Pak, ya udah kalau baca memang mereka bertentangan dengan kita, ya udah karena kita punya kuburan kan beda-beda. Karena kita kan kekal. Ya, tapi kalau dia mau dimanapun kuburannya, kalau dia memang hidupnya beriman kepada Kristus, ya mau matinya di kuburan yang sono kayak itu nggak apa-apa gitu, itu nggak ada masalah gitu, santai saja. Iya, gitu. Begitu loh. Tadi ya itu yang tadi aku bilang. Ada satu ayat yang aku sampai sekarang ini. Waktu kemarin ya aku dengar, aku juga mengikuti kiamat dan aku ikuti semua macam lah, bom Babelidara. Ini satu yang aku masih kurang paham ini gini. Waktu Tuhan Yesus itu udah jadi manusia kan, abang bro Elia ya? Tahu juga ya, Eli tahu juga. Jadi kan Tuhan Yesus kan terus sebagai manusia. Jadi ada ayat 45, ayat apa aku lupa ya. Nah itu tuh. Jadi ditunjukkan sama Bro Duren. Mereka udah terima dengan ayat itu. Ya aku bilang gini, batinku, ya Tuhan, katanya Tuhan Yesus, kau penyembahan manusia. Lalu terus kau macam dari sebelah yang apa, istilahnya Mr. P, terus
dia punya Allah tuh gimana? Kan turut juga sebagai manusia juga untuk apa menyempurna Biarin untuk saja, Pak. sebagai Isa Itu kan- alaihissalam itu kan dia meniup, dia kan meniup apa namanya meniup nafasnya itu kan dia meniup ke dalam farjanya Maria. Sekarang begini, intinya kan dalam arti kan kalau kita penyembah manusia lalu teka bla bla bla, tapi aku tuh istrinya gini, istriku ikut aku, bertoko sih kita udah murtad, bertoko di kita udah murtad, karena apa? Penyebaran yang dari Pak Bobo, Pak Ledara, Erben, mungkin ke Bang Eli dan apalagi Kiamat ya, itu dia tuh kebanyakan saya lihat, itu saya kasih, jadinya saya kasih ini Pak, kalau saya mau masuk Langsung intinya aja Pak. linknya, sampai masuk. Sampaikan. Kalau saya intinya nggak ada. Intinya gini, kubur itu gimana? Enggak masalah. Jadi Kubur itu- kubur di kuburan manapun enggak apa-apa. Semua itu sah-sah saja. Yang penting selama dia hidup dia beriman kepada Kristus begitu. Ya. Jadi enggak masalah mau dikubur di manapun. Loh, amin. Ya. Tapi gini, abang juga harus paham juga gini, maafin ya bang ya. Kalau kita di daerah Papua ini, masalah kayak gini kan otomatis kan kita kenal dengan apologet. Ini kan Iya. baru nih. Saya kira terbentuklah apologet kayak gini. Dulu tidak bisa. Itu dulu. Kalau saya di Jawa kayak begini, kan tidak bisa. Apalagi kalau saya mati besok lusa nih. Dora tidak mau terima saya punya mayat di tanah Jawa ini. Karena apa? Di kampung. Begitu loh. Iya. Karena apa? Kamu tidak terima saya tidak apa. Saya punya tato juga Tuhan Yesus salib besar saya punya belakang. Tidak apa-apa kalian tidak terima saya tidak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus harus terima saya sebagai satu anak kudus. Tidak apa-apa. Saya bilang saya punya ipar. Kau mau mati kapanpun juga, kau mau dikubur. Kan kita kan orang Kristen kalau jadi Papua kan ya amun kan tidak boleh itu. Tidak boleh kubur itu tidak boleh. Harus bahwa itu kirim ke tempat asal. Begitu. Mungkin saya bisa tanya Pak Bomo paling paham itu. Saya pernah bilang Pak Bomo itu, saya pernah bilang Pak C, buat Bapak juga Pak Bomo, saya bilang. Dia bilang tidak apa-apa. Kau mau kubur yang jasa di Jawa saya terjadi masalah. Kau mau kubur di tempat yang acang kah, kau mau kubur di tempat OBK, ya urusanmu, tidak apa-apa terjadi masalah itu. Yang penting Jadi nanti makamnya dimanapun nggak apa-apa Pak ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Oke? Siap. Yo, salam. Ya salam.